Adapun perlu diinformasikan kegiatan ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang aspirasinya dari masyarakat, khususnya dari Ketua RT Berlian, Ketua RT 03 Bapak Heri Sugiono yang antusias memberikan aspirasinya bahwa perlu ada kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan awareness ataupun kesadaran kepada masyarakat bahwa ada kegiatan wakaf di Permata Depok. Dan apresiasi ini kami mohon pada Bapak Heri untuk sedikit memberikan sambutan kepada kita dalam bentuk support bahwa lingkungan RW 07 memberikan juga informasi dan supportnya kepada kegiatan wakaf ini. Kepada Pak Heri dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan ya wajah saya atau belum nih? Oke, baik. Ya, ini sudah kelihatan. Pak. Baik. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bu Lela atas waktunya, kemudian juga yang kami hormati Bapak Camat Cipayung yang sudah bersama kita di acara Tablik Akbar ini, kemudian juga Pak Ustadz nanti yang akan membawakan ceramahnya juga ini sudah bergabung juga ya. Kemudian Pak RW 07, Pak Kisnadi, kemudian juga para ketua RT dan juga segenap pengurus dari Yayasan Al-Ihsan yang dan seluruh Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di acara ini. Ya, sebenarnya kemarin kebetulan Pak Budi hadir ya istilahnya pas datang ke rumah saya gitu, kita ngobrol mengenai untuk yayasan terkait apa langkah-langkah berikutnya, karena kita masih punya target ya. Yang jelas target pembebasan tanah wakaf itu kan masih ada 3 step lagi ya, yang jelas termin ketiga ini sudah, kalau boleh dihitung ya tinggal 4 atau 5 bulan ke depan. Tentunya ini menjadi PR kita bersama, tetapi spiritnya tadi yang disampaikan oleh Pak RW, kita harus bersama-sama. Insya Allah kalau bersama-sama itu sesuatu yang kita kerjakan itu akan menjadi lebih ringan, dan juga insya Allah banyak jalan keluarnya. Salah satunya diskusi kemarin dengan Pak Budi seperti itu. Kemudian memang betul tidak semua orang mungkin aware atau sadar tentang wakaf. Kemudian apa sih sebenarnya wakaf itu dan kenapa kita harus berwakaf? Ini adalah 2 pertanyaan mendasar yang mungkin sebagian sudah secara knowledge-nya sudah paham, tetapi ada beberapa yang juga belum paham, sehingga perlu semacam refreshment atau kita ulang terus pemahaman ini, sehingga pemahaman ini akan menjadi satu step, menjadi satu knowledge yang nanti mendogma di hati sanubari para pewakaf ya, sehingga tidak ada lagi keraguan di dalamnya di situ. Memang kalau bicara mengenai wakaf ini kan lebih kepada menyentuh emosionalnya ya, lebih kepada menyentuh emosionalnya bahwa ini target atau goal-nya adalah bagaimana kita dengan kesadaran melakukan kegiatan wakaf ini dengan tujuannya tadi, tujuannya adalah akhirat tentunya. Itu adalah goal jangka panjangnya. Tetapi realita yang sekarang kita hadapi di sini, kita bersama-sama menghadapi satu satu target yang harus dicapai, dan strateginya tadi diungkapkan oleh panitianya Pak Kusnadi, rekan kita juga tuh ya. Jadi berbagai cara kalau dalam ilmu marketing itu ya sudah dilakukan ya, bagaimana mempengaruhi para, kalau
Kalau di marketing itu customer-nya gitu ya. Tapi kalau di sini adalah para yang akan melakukan wakaf, kegiatan wakaf ini semakin sadar, kemudian kalau di dalam ilmu sales excellence itu buying motifnya juga kena gitu. Motifnya apa sih mereka itu? Kalau di dalam sales excellence itu ada beberapa tuh buying motifnya. Kalau ini satu, insya Allah. Lillahi ta'ala, pahala, ganjarannya, udah itu aja. Buying motifnya itu. Tetapi membangun kesadaran untuk itu kan ada step-step. Paling tidak, oh saya paling tidak minimal tahu. Apa sih manfaatnya buat saya? Apa sih manfaatnya buat orang lain gitu. Ya kalau di dalam ilmu marketing itu ada yang namanya emotional benefit sama functional benefit. Apakah saat ini kita baru merasakan functional benefitnya? Kalau saya sebutkan wakaf di tanah masjid ini kan yang pertama, oh iya kita bisa melebarkan parkiran. Oh iya nanti akan menjadi tempat untuk misalnya Islamic Center. Oh iya itu nanti kita akan jadikan tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Nah itu masih fungsional. Tapi kalau yang sudah emotional benefit itu adalah bagaimana kita sebagai seorang yang sudah taat beragama kemudian mengimplementasikan itu dalam konteks bahwa ini adalah satu ibadah yang ujungnya adalah bagaimana nanti insya Allah kita dari wakaf yang kita sudah lakukan ini dengan amal yang sudah kita lakukan ini menolong kita semuanya nanti di akhirat, di yaumil hisab. Nah itulah sebenarnya lebih ke arah emotional benefitnya itu seperti itu. Step-step itu sebenarnya yang lebih dibangun. Tetapi paling tidak kita sudah tahu bahwa oh iya step pertama, oh ternyata wakaf ini adalah tujuannya yang pertama itu. Kemudian kalau boleh dikatakan nantinya adalah ketika bagaimana untuk step emotional benefit ini tercapai, ya tentunya nanti apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan wakaf ini tentunya ada sumbangsihnya untuk Masjid Al Ihsan ini, ya sehingga ini adalah satu sinergisme nanti antara yayasan dan juga DKM dalam konteks memakmurkan masjid dan juga kegiatan-kegiatan pengembangan di luar tadi masjid tadi, ya sehingga ini dua-duanya bersinergi. Nah, ujungnya sebenarnya kalau di dalam kegiatan peribadatan juga disupport dari yayasan atau saling membangun satu hubungan mutualisme ini, sehingga saya yakin objektif keduanya akan tercapai. Ya, jadi DKM yang betul-betul menservis, melayani jamaah atau umat juga bisa tercapai. Yayasan di sini sebagai penopangnya juga akan mensupport kegiatan-kegiatan itu dengan kegiatan-kegiatan yayasan. Tentunya ini perlu sinergisme, perlu satu mindset untuk menggolkan tujuan bersama. Itu sih prinsipnya kalau dari saya kemarin, sehingga momentum bulan Ramadan ini mari kita gunakan untuk kembali ya merefresh apa sih itu wakaf, kemudian kalau sudah levelnya sudah medium atau sudah advance, saya kira itu kesadaran itu sudah otomatis ya. Jadi nggak perlu, oh iya saya sudah gini, saatnya saya untuk menyelesaikan termin ketiga bareng-bareng seperti itu. Saya kira itu Bu Lela dan juga semua yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi Allah, niat baik kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kegiatan ini juga menjadi ladang amal kita di bulan Ramadan di sepertiga 10 terakhir ini. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.